Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Menjelang tahun baru 2025, bertepatan dengan libur anak sekolah, kami kembali melakukan road trip. Kita mengawali trip kali ini di hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024. Pagi-pagi berangkat dari Depok, langsung tancap gas menuju tol ke arah timur Pulau Jawa. Keberangkatan kali ini ditemani hujan. Kendaraan yang kita pakai adalah Land Rover Series 2A. Ini keluaran tahun 64 ya. Masih ori mesinnya dan kita sekeluarga memanggil dia Ludens. Tujuan utama trip kali ini adalah ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sampai atau enggaknya, yang penting jalan dulu aja. Tujuan awal, kita sampai Surabaya dulu aja rencananya. Masuk waktu zuhur, kita singgah di rest area KM 166 Tol Cipali. Isoma sekalian ngademin mesin si Ludens. Mesin tua ini harus disayang-sayang ya. Jangan terlalu digeber lama. Mesti istirahat berkala, karena perjalanan masih panjang. Di sini masjidnya alhamdulillah bagus dan cukup besar. Sekalian aja akhirnya makan siang. Kami udah bawa bekal makan dari rumah. Kalau makan siang aja sih nggak apa-apa ya, bekal aja dari rumah. Lagi pula masih hari pertama. Anak-anak makan di dalam mobil. Lumayan agak hemat kalau bawa bekal gini. Ada ayam goreng bawang putih dimakan pakai sambal teri kecombrang. Waduh, enak banget ini, mantep sambalnya. Udahnya dalam ya. Kita pun kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca mendung dan sesekali turun gerimis. Tapi justru cuaca kayak gini enak banget buat di jalan ya. Apalagi kita itu pakai Ludens yang AC-nya cuma ada di depan. Fungsi AC-nya jadi maksimal kalau di luar mendung kayak gini. Karena kan kita nggak mesti perang sama cuaca panas di luar. Walhasil anak-anak nyaman banget di kabin belakang. Ada aja yang mereka kerjain selain tidur dan makan. Sayangnya kenyamanan ini nggak bertahan lama. Itu ya, temperatur mesin Ludens tiba-tiba naik. Sehingga kita harus segera mematikan AC. Padahal sebelumnya aman-aman aja ini temperaturnya. Udah nyalain extra fan, masih tetap tinggi juga temperatur. Akhirnya ketemu rest area, kita segera minggir deh udah. Cek dulu kondisinya. Dan inilah tantangan pertama yang kami hadapi. Baru juga masuk kawasan Brebes, belum jauh ini, udah ada aja kendalanya. Ternyata fan belt Ludens putus, di tengah tol pula. Ini yang bikin kipas gak muter dan mesin jadi panas. Itu ya, ketika kita buka kap mesinnya, kelihatan air radiatornya juga mendidih. Wah. Untung aja kita keburu minggir dan bisa parkir di rest area. Kalau enggak bisa semakin parah kan, kena ke mesinnya. Dan kita lupa bawa apa enggak ya spare partnya. Tapi kalaupun bawa, tetap aja nggak bisa masangnya. Ini rahasianya ya. Papa Herin tuh nekat kalau bawa Ludens kemana-mana, bawa Landy kemana-mana, padahal sih nggak terlalu jago-jago amat soal mesin. Ngertinya tuh masih tahap beginner kali ya kalau soal mesin. Nah, apa itu Pak? Putus belnya nih. Putus, yang utama jadi overheat. Untung gue berhenti. Lihat beltnya. Dan kita kan orang Indonesia ya, kalau ngeliat kejadian itu selalu kita lihat dari sisi positifnya. Ada untungnya nih. Untungnya sih kita udah lumayan pengalaman traveling naik Land Rover Classic. Jadi udah agak-agak siap lah ngadepin kejadian kayak gini. Bukan yang pertama kali kok, pernah lebih parah. Kuncinya cuma mesti sabar dan banyak doa. Udah ikhlas aja. Nah, berkat bantuan security di rest area, kita dapat nomor telepon mekanik bengkel yang ada di dekat-dekat sini. Mekaniknya juga mau datang ke rest area. Ya, kita mesti agak sabar nunggunya karena nanti itu mekanik bawa motor
di situ. ke lokasi yang paling dekat sama rest area, terus dia jalan kaki nerobos lewat sawah-sawah. Luar biasa ya usahanya. Tadi juga ada orang ngisi air radiator di sini. Makanya kita sih ya udah, selain sabar dan menunggu, apalagi yang kita punya pilihannya, kan gak ada. Mekanik yang biasa megang Ludens, Om Gepeng namanya, tinggalnya di Sukabumi. Ya kali minta dia kesini, kan jauh ya, Brebes Sukabumi. Dan dia sebenarnya dari awal udah nawarin standby kalau harus berangkat ke Brebes gitu. Cuma ya udah, nanti dulu kita ikhtiar dulu sama montir yang ada di sini. Lewat sawah. Hah? Akhirnya dia datang nih, si bapak montir. Sukses loh dia nerobos sawah. Bismillah, agak lega, semoga bisa segera teratasi. Dan satu lagi yang kita syukuri adalah rest area di sini nggak terlalu rame. Ya memang nggak terlalu luas ya, karena kayaknya bukan rest area utama. Dan kita nunggu Ludens dibenerin tuh, ya di seberangnya kita parkir ada warung kecil. Jadi kita nunggu aja di situ sambil jajan. Tapi sampai gelap si bapak utrak-utrak sampai kegerimisan, kehujanan. Belum berhasil dong fan beltnya Ludens dipasang. Ya bisa juga ya, bapak ini belum biasa pegang Landy kayak gini. Terus kedua, giliran udah bisa nih mau dipasang beltnya, ternyata kekecilan. Padahal sebelumnya kesini tadi udah difotoin kan nomor belt yang putus. Kita kesian juga sih ngeliatnya, udah malam, hujan, dan kelihatan kebingungan juga ini si bapak. Terus akhirnya mulai muncul rasa gak yakin, beliau bisa gak ya? Tapi mau gimana ya, udah terlanjur dibongkar semua. Itu kompresor AC dibuka, power steering, alternator juga dibongkar, lepas semua dari tempatnya. Terus akhirnya beliau pamit mau beli fan belt lagi. Padahal kan hari udah malam ya. Terus kemudian ketika dia udah pergi tuh gak lama, dia WA tuh si montirnya ngasih tahu kalau di sekitar Brebes nggak ada yang jual dan ia harus ke Cirebon katanya buat beli. Aduh, itu pun udah tutup tokonya kan. Dan harus tunggu besok buka sekitar jam 9 atau jam 9 sampai jam 10 pagi lah. Intinya baru besok bisa dibeli. Wah, kayak gini ya. Kita tuh agak sanksi ya. Akhirnya buat cari aman dan biar cepat teratasi, akhirnya udahlah. Last option, last resort, kita kontak Om Gepeng. Aduh, mohon maaf ya Om Gepeng. Untungnya Om Gepengnya bersedia. Ini luar biasa sih. Jadi emang montir pertama udah luar biasa. Dia menerobos sawah buat sampai ke rest area. Kalau Om Gepeng akhirnya datang nih dari Cigombong, Bogor. Udah tengah malam, kita juga udah ketiduran ya di dalam mobil saat dia datang. Tapi di tangan pawangnya, Ludens beres, nggak pakai lama. Om Gepeng tuh emang bisa dibilang spesialis Landy lah. Sambil mesinnya diberesin, anak-anak tetap nyaman dong tidur di pop-up tent. Jadi mereka soal riuh-riuhnya mesin ini pokoknya kalau malam tidur ya udah tidur aja gitu. Jadilah malam pertama ini kita nge-camp di rest area. Sebelum terang, Ludens udah beres dan habis subuh kita langsung ngegas menuju Surabaya. Paginya sebelum jalan, kita ngabarin bapak montir lokal kalau mobil udah beres dan gak lupa bilang makasih atas usahanya kemarin. Untungnya juga, ini kita selalu ada untungnya loh, orang Indonesia banget. Untungnya kemarin si bapak sempat minta uang kan buat beli belt, jadi minimal udah ada lah yang dipegang buat si bapak. Hitung-hitung ongkosnya kemarin dia kesini kan. Walaupun sebenarnya si bapak minta nomor rekening buat kembaliin uang katanya, tapi kita sih emang udah ikhlasin aja.
Karena kan ya kasihan juga, coba bayangin dia tuh niat banget datang buat bantuin kita kan. Jadi sebenarnya gini ceritanya. Tujuan awal sebenarnya ke Sumba, ada jadwal kapal kan hari Selasa. Itu Selasa berangkat ya dari Tanjung Perak Surabaya. Tapi mengingat kondisi Ludens yang rata-rata di tol tuh, enaknya cuma sekitar ngebutnya tuh di maksimal 80 km per jam lah. Karena itu nggak berani pasang target muluk-muluk kan. Ya udah, kita nggak ngoyo banget sih ngejar jadwalnya. Kalau sampai syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ya ikhlasin aja. Karena kejadian seperti kemarin potensinya gede banget terjadi kalau kita berkendara dengan mobil tua. Fan belt yang putus kemarin itu penyebabnya karena bracket bagian alternatornya patah. Jadi posisi beltnya di puli agak geser dan nggak center lagi. Agak miring gitu lah kira-kira. Dan lama-lama jadi aus kan, makanya putus. Kami mampir lagi ke rest area, beli bensin. Ludens ini termasuk boros ya. 1 liter bensin cuma cukup buat sekitar 6 atau 7 km perjalanan. Udah gitu tankinya cuma 1 dan kecil kan, jadi kita harus emang sering-sering mampir ke pom bensin. Dalam keadaan sehat, sebenarnya Ludens bisa aja dipacu sampai sekitar 100 km per jam di jalan tol. Cuma kan kasihan ya mesinnya. Gak enak juga kita dengar suara raungan-raungan gitu dari itu kabin mesin. Jadilah kitanya ikut santai, nikmatin aja perjalanannya. Paling di 70-80 km per jam itu yang udah standar kita lakukan. Gak ada target juga yang mesti dikejar. Bahkan kita pun belum tahu bakal kemana nih road trip berujung. Apakah bisa kita sampai Sumba? Tol dari Depok ke Tanjung Perak Surabaya, hitungan kasar itu kira-kira sekitar 800 km. Kalau naik mobil baru, kecepatannya tinggi dan gak ada kendala mesin ya. Kalau kita pergi pagi, sorenya paling lambat maghrib lah, pasti udah sampai. Tahun sebelumnya kita udah pernah kok, kita naik Pajero waktu itu saat kita road trip ke Flores. Cuman kan kali ini beda ya. Ini 2 hari dan kita masih aja di tol, udah 2 hari loh. Ya kan maklum ya, kemarin ada kendala mesin ya. Selain Ludens emang gak bisa ngebut-ngebut amat. Tuh mobilnya. Oh patah. Lalu kita siang-siang tuh saking gerahnya, kita mampir lagi ke rest area, mau mandi. Nggak tahan gerah. Begini deh kalau road trip. Ini udah 2 hari belum mandi soalnya. Bukan cuma urusan tidur ya kalau road trip itu. Jadi kita pun mandi bisa di mana aja. Mau di rest area, mau SPBU atau masjid, semua kita bisa singgahin, bisa tidur ataupun mandi selama memungkinkan seperti kali ini. Ya, enak. Dan satu lagi ya, kalau ada baju-baju kotor, terutama yang minor-minor sih, kita kucek aja sekalian, terus jemur di dalam mobil juga. Cuaca kan panas nih, pasti kering lah nanti, tenang aja. Asal airnya udah tiris aja sebelumnya, kalau nggak kan bisa basah tuh ya, netes-netes ke kasur. Alhamdulillah punya anak nggak rewel ya, diajak jalan kayak gini mereka oke-oke aja, nggak banyak protesnya. Sesajennya cuma jajan sama makan. Yang penting perut mereka kenyang. Lanjut perjalanan kita sambil ngecek ketersediaan tiket kapal. Ini hari Senin kan ya. Mestinya kita bisa sampai Surabaya sebelum kapal berangkat besok. Tapi sayangnya tiket udah habis saudara-saudara. Di aplikasi dan kita tanya lewat telepon udah habis juga. Jalur kiri lebih lancar. Kita kan ngincernya naik kapal DLU ya. Yang emang pas banget jadwalnya cuma berangkat besok. Tapi ya udahlah akhirnya sekali lagi harus ikhlas. 419.000.
Kita mengurungkan niat ke Surabaya, ganti haluan, kita menuju Banyuwangi aja. Di sana kan ada pelabuhan Ketapang, nanti bisa nyebrang deh. Mau ke Bali, ke Lombok, Sumbawa, atau mau lanjut nyebrang lagi yang jauh sampai Flores atau Sumba sana, nanti kita putuskan. Sekarang kita ya masih gini-gini aja, terombang-ambing di jalan. Mengarah ke Banyuwangi kita lewat tol Probolinggo. Ini udah nyambung semua ya jalan tolnya. Jadi dari Depok kemarin pagi, udah 2 hari ini kita masih beredar di jalan tol, belum keluar-keluar nih. Malah mau 2 hari 2 malam, karena malam ini kita mampir di rest area tol Probolinggo. Dan kita akhirnya putuskan tidur di sini, daripada ngantuk kan nyetir malam-malam, kasihan itu Papa Herwin. Alhamdulillah rest areanya juga nggak rame, parkirannya luas, terserah deh, tinggal pilih mau di sudut mana kita bisa parkir tidur. Terus lengkap juga kan, ada warung, ada masjid, dan toilet sekalian bisa mandi lagi. Waduh, ini trip yang rajin banget deh kita mandi pokoknya. Dan ini ada berkahnya pakai si Ludens. Buat tidur enak banget beneran. Karena tendanya kan bentuk pop up ya, jadi dia naiknya ke atas, nggak makan parkiran ke samping. Road trip hari kedua, kita kembali camping di rest area. Belum nyampe mana-mana. Udah mandi. Berapa kali? 2 kali. Tumben hari ini mandi 2 kali. Ya. Tahu nggak? Ya, siap-siap buat tidur. Ya, 2 lantai nih kita punya kos-kosan. Ibarat punya kamar 2 lantai gitu, yang atasnya buat tidur anak-anak, Lana dan Kiano, sementara papa mamanya tidurnya di bawah. Bisa aja deh. Ya, Kiano ke sarangnya. Ini kan sebenarnya ada kursi, terus kita gelarin kasur, kita ganjel-ganjel biar kayak tempat tidur gitu. Bisa selonjoran dan lebih pules juga tidurnya. Nyala itu lampunya? Kayak kurang terang ya. Kargonya Ludens ini lengkap sama atapnya yang berfungsi sebagai pop-up tent. Kita memang bikin custom di MetLife Overland. MetLife itu workshop peralatan overland yang ada di Bandung. Kita punya waktu 2 minggu nih buat berkelana bareng Ludens. Tidur deh di dalamnya puas-puas. Camping di rest area, Dek. Iya, yang di rest area. Mbak, ambil tas tulis tuh Mbak. Apa? Tas tulis. Ini tuh warung, masjid, sebelah sana toilet. Ini warung. Terus ini SPKLU. Sana tuh ada toilet juga, tadi Lana mandi di sana. Bagian dalamnya, ada kaki menggantung-gantung. Paginya kita udah siap-siap jalan lagi sebelum matahari panas. Semalam kan udah nikmat ya, nyenyak bubuknya. Dan udah kita tandain juga nih rest areanya. Suatu saat kalau lewat sini lagi bisa diulang nih. Parkir dan istirahat di rest area 819 arah Probolinggo. Kalau kepepet ngantuk dan capek di jalan, sekalian bisa buat ngecamp. Semalam kita makan di CFC. Di sini warung makan banyak ya, termasuk kayak CFC kayak gini. Terus ada minimarketnya juga lengkap, ada Indomaret, ada Alfamart. Dan karena sepi, kita bisa numpang mandi di toilet. Nggak bakal bikin antre pengguna toilet yang lainnya. Karena yang mampir juga nggak banyak. Perjalanan lanjut ke Banyuwangi. Udah ada titik cerah nih tempat yang dituju setelah musyawarah dan mufakat. Kita mau ke Taman Nasional Baluran. Ya, itu. Kita mau camping di sana. Habis coba, kita berkali-kali loh lewatin Taman Nasional tersebut kan. Road trip kemana-mana. Tapi nggak pernah terwujud ya cita-cita mau lihat di dalamnya seperti apa. Berbeda sama hari pertama kita jalan, ini hari ketiga cuacanya cerah banget. Matahari paginya lumayan bikin silau ya. Tapi si Kiano sih pulas-pulas aja tuh tidur.
Tidur terus dia, kayaknya paling nikmat hidupnya. Karena bisa pak, bisa. Ya bisa. Ada pom bensin nggak? Pom bensinnya nggak ada, itu luar kemasan kanan. Berapa kilo kira-kira? 12 kilo pak. 12 kilo Ya. keluar. Ya. Oh. Nanti keluar nanti ke timur sekitar 500 meter lah. Oh ya. Makasih ya. Wah, bisa aja bensin. Ini tol apa fungsional ya? Iya. Kita keluar tol, masuk kota Situbondo, terus mampir lagi ke bengkel. Bengkel terus. Jadi ada masalah nih. Sebenarnya nggak besar sih masalahnya, tapi sulit diselesaikan. Entah kenapa itu kap mesin Ludens nggak bisa dibuka. Kan jadi susah ya mau ngapa-ngapain. Mau cek oli nggak bisa, cek air radiator nggak bisa, coba. Apalagi pas mulai kita lewatin kawasan Surabaya kan, karbunya si Ludens tuh setelannya berubah. Jadi kayak terlalu rendah dan gampang mati kan mesinnya kalau ngelepas gas. Bisa ini dibuka? Bisa. Diapain? Ya dipaksa gitu. Gara-gara nggak bisa buka kap, jadi rumit semuanya tuh. Beberapa kali nyoba buka, digubrak-gubrak tetap nggak bisa. Padahal udah bongkar grill depan gitu kan, tetap aja nggak berhasil. Untungnya ada bengkel yang mau ngakalin tuh itu kap mesin. Ya bengkelnya lumayan besar sih dan lengkap peralatannya. Mekaniknya juga niat banget ngebenerin kunci kap mesin. Sementara ya, ini kita lagi di bengkel, anak-anak sih tetap aja asik ngunyah di kabin belakang. Tutup lagi? Urusan kap mesin akhirnya beres gitu, udah diakal-akalin bisa. Terus di sini kita sekalian juga beli minyak rem sama oli mesin tambahan buat cadangan. Kita lanjut perjalanan ke arah Baluran. Nah ini kita ketemu cuaca yang udah mulai panas karena jalan yang kita lalui ini udah kawasan pantai. Kita cari tempat makan siang dulu dan anak-anak request nasi padang. Pas banget ketemu yang parkirannya luas dan kita bisa ngecas semua gadget sekalian dicas. Pagi sore nih. Mau nggak? Masakan Padang nih. Oh ini. Mau. Bisa buat ngecas. Padang deh. Makan pagi sama kalian makan siang. Setelah melewati kota Situbondo, kita mulai masuk kawasan hutan nih, mendekati Taman Nasional Baluran. Jalur ini termasuk favorit ya, karena jalannya relatif mulus dan kanan kirinya banyak pohon. Enak dipandanginya. Yang gak enak itu mesti saingan aja sama banyak truk. Ini memang jalur logistik antar pulau ya, jadi truk-truk ya biasanya mengarah ke Pelabuhan Ketapang buat nyebrang, mau ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, pokoknya nyebrang deh. Tapi kalau lagi pas kosong tuh nggak ada truk jalanannya, aduh sedap banget lah sini. Dengan penuh percaya diri, kita pun masuk ke gerbang Taman Nasional Baluran yang adanya di pinggir jalan raya. Pintu Batangan. Pintu masuk utama di sini namanya Pintu Batangan. Nah, di parkiran kalau kita lihat jeep gitu, ada trooper gitu, nah itu biasanya disewain pengunjung buat safari masuk ke dalam. Pas udah sampai di loket, ternyata baru tahu dong, nggak bisa camping di sini. Aduh, zong banget deh. Ternyata kata petugasnya, kalau mau camping harus masuk lewat pintu Watu Numpuk, bukan di sini pintu masuknya. Untung petugasnya helpful ya. Beliau ngontakin petugas yang ada di Watu Numpuk buat kasih tahu kalau kita mau ke sana.
Kenapa? Soalnya ini kan udah jam 3 lewat kan. Sementara loket ditutup jam 4. Takutnya kan keburu tutup, makanya dikontakin dulu biar petugas di sana siaga nungguin kita. Aduh, makasih banget ya. Kita pun balik arah akhirnya, karena pintu Watu Numpuk udah kelewatan kalau kita tadi datangnya dari arah Situbondo. Udah kayak di Eropa. Dikasih ancer-ancer sih patokannya buat menuju ke sana sama petugas di pos Batangan tadi. Pokoknya deket-deket sama monumen yang mobil kecelakaan gitulah katanya. Tetap ikuti ajak anak. Di episode mendatang kita lanjutkan dengan cerita camping di Taman Nasional Baluran. Sukses nih kita camping lewat pintu Watu Numpuk. Wassalamualaikum.